Sobat Katolik, pada video kali ini kita akan membahas tentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Apa sih Arianisme? Siapa tokoh populernya? Dan apa ajaran yang menentang gereja? Arianisme adalah sebuah ajaran teologis yang muncul pada awal abad keempat, yang fokus pada pemahaman tentang sifat Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Ajaran ini dinamai dari tokoh populernya yaitu Arius, seorang iman dari Alexandria dari Mesir. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah tidak sepenuhnya setara dengan Allah Bapa. Menurutnya, ada waktu ketika Yesus tidak ada, dengan kata lain, Dia adalah makhluk ciptaan dan bukan bagian dari esensi ilahi yang sama dengan Bapa. Ajaran Arianisme muncullah teologis yang luas dan menjadi salah satu isu utama dalam perkembangan doktrin Kristen awal. Arianisme tidak hanya fokus pada kristologi, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas terhadap pemahaman tentang Trinitas dan hubungan antar pribadi dalam Allah. Dalam konteks ini, Arianisme dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan iman Kristen yang ortodoks yang menekankan kesan dan kesetaraan dalam Trinitas. Arianisme adalah ajaran yang menolak kesetaraan dan kesan Kristus dengan Allah Bapa yang dipelopori oleh Arius. Ajaran ini ditolak oleh Gereja Katolik dan ditegaskan kembali dalam konsili-konsili awal, khususnya Konsili Nikea yang menetapkan doktrin Trinitas. Ke pembahasan 2, apa itu Nestorianisme, siapa tokoh populernya, dan apa ajaran yang menantang gereja. Nestorianisme adalah sebuah ajaran teologis yang muncul pada abad ke-5 yang diberi nama dari tokoh populernya Nestorius, seorang Konstantinopel. Ajaran itu terutama fokus pada pemahaman tentang hubungan antara dua natur dalam pribadi Yesus Kristus, natur ilahi dan natur manusiawi. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus Kristus terdiri dari dua substansi yang terpisah, satu sebagai Allah dan satu sebagai manusia, dan bahwa Maria ibu Yesus seharusnya disebut Christokos, ibu Kristus, dan bukan Theotokos, ibu Allah, karena ini hanya melahirkan aspek manusia dari Kristus. Ajaran Nestorianisme menekankan perbedaan yang jelas antara dua natur tersebut, yang pada gilirannya mengarah pada pandangan bahwa Yesus tidak sepenuhnya satu dengan Allah dalam pengertian Trinitas. Hal ini menimbulkan kontroversi yang signifikan dalam gereja karena dianggap mengancam perwujudan doktrin yang menyatakan bahwa Yesus Kristus satu pribadi dengan dua natur yang tidak terpisahkan, satu ilahi dan satu manusia. Nestorianisme ditentang oleh konsili-konsili gerejawi, khususnya Konsili Efesus pada tahun 43 sebelum Masehi yang mengetuk ajaran ini sebagai bid'ah. Konsili tersebut menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur yang bersatu secara sempurna, dan bahwa Maria layak disebut Theotokos, yang karena ini melahirkan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nestorianisme adalah ajaran yang mengungkapkan antara natur ilahi dan manusia dalam diri Yesus Kristus yang dipelopori oleh Nestorius. Ajaran ini ditolak oleh Gereja Katolik dengan tegas kembali dalam konsili-konsili awal, terutama Konsili Efesius yang menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan yang ketiga, siapa tokoh-tokoh zaman patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama, Santo Athanasius dari Alexandria. Athanasius adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam melawan Arianisme. Sebagai uskup Alexandria, ia menjadi suara utama dalam mempertahankan doktrin ortodoks mengenai kealahian Yesus Kristus. Dalam karyanya, ia mengenal
on the International, Athanasius menekankan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, menolak pandangan Arian yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Athanasius berargumen bahwa jika Yesus bukan Allah sejati, maka keselamatan manusia tidak dapat dijamin, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Ia juga berperan penting dalam konsili Nikea pada tahun 3025. Dia menakna ajaran Arianisme secara resmi dikutuk. Athanasius menghadapi bahwa penentangan dan mendominasikan sepanjang hidupnya, namun ia tetap teguh dalam membela iman Kristiani. Yang kedua, Basilius Agung. Basilius Agung adalah seorang teolog yang juga berperan dalam melawan Arianisme. Ia berkontribusi dalam pemegangan doktrin Trinitas dan tekanan kesatuan dan kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam karyanya of the Holy Spirit, Basilius membela kelahiran Roh Kudus dalam menegaskan bahwa semua tiga pribadi dalam Trinitas adalah Allah yang satu. Basilius juga terlibat dalam konsili Konstantinopel pada tahun 381 yang memperkuat ajaran Nikea dalam melawan berbagai bentuk Arianisme yang masih ada. Ia dikenal karena pendekatan pastoralnya dan perhatian terhadap kebutuhan spiritual umatnya. Yang ketiga, Georgius dari Nazianzus. Georgius dari Nazianzus dikenal sebagai teologian, adalah seorang tokoh penting dalam pemegangan doktrin Trinitas. Ia memberikan kontribusi besar dalam melawan Arianisme melalui khotbah-khotbahnya dan tulisan-tulisannya. Dalam karyanya, Georgius menekankan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki esensi yang sama dengan bahwa perbedaannya dalam peran tidak mengurangi kesetaraan mereka. Georgius juga berperan dalam konsili Konstantinopel, di mana ia membantu menekankan doktrin ortodoks dan menolak ajaran yang menyimpang. Ia dikenal karena kemampuannya dalam menjelaskan konsep-konsep teologis yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh umat. Yang keempat, Charles dari Alexandria. Charles dari Alexandria adalah tokoh utama dalam melawan Nestorianisme sebagai uskup Alexandria. Ia berperan penting dalam konsili Efesus pada tahun 431 yang mengutuk ajaran Nestorius. Charles menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak dapat dipisahkan, dan bahwa Maria layak disebut Theotokos karena ia melahirkan Allah yang menjadi manusia. Charles juga menulis banyak karya teologis yang membela doktrin perwujudan dan kesatuan Kristus. Ia berargumen bahwa pemecahan antara natur ilahi dan manusiawi dalam diri Kristus akan merusak keselamatan yang ditawarkan kepada umat manusia. Pembahasan yang keempat. Apa konsili-konsili yang diadakan gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme? Konsili yang pertama, Konsili Nikea. Konsili ini diadakan pada tahun 325 Masehi di Nikea. Sekarang konsili ini dipanggil oleh Kaisar Konstantinus I yang berusaha menyatukan gereja Kristen di bawah satu doktrin ortodoks dan mengatasi perpecahan yang disebabkan oleh Arianisme. Inti pokok ajaran konsili Nikea menghasilkan Credo Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Ini berarti bahwa Yesus memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa. Menolak pandangan Arian yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan bukan Allah sejati. Konsili ini juga menekankan tanggal pernyataan Paskah dan mengeluarkan beberapa kanon disiplin mengenai gerejawi. Konsili yang kedua yaitu Konsili Efesus. Konsili ini diadakan pada tahun 431 Masehi di Efesus. Konsili ini dipimpin oleh Charles dari Alexandria yang merupakan salah satu tokoh utama dalam melawan Nestorianisme.
Inti pokok ajaran konsili ini mengutuk ajaran Nestorus yang memisahkan anatur ilahi dan manusia dalam diri Yesus Kristus, serta menolak penggunaan istilah Kritokos untuk Maria. Konsili menetapkan bahwa Maria layak disebut Theotokos yang berarti Ibu Allah, karena ia melahirkan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Konsili ini menegaskan kesatuan dua natur dalam satu pribadi Kristus. Sekian pembahasan video ini tentang ajaran Arianisme dan ajaran Nestorianisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua.